Pada edukasi pasien tentang rute pemberian obat, yang pertama adalah persiapan. Langkah-langkah persiapan yang dilakukan pertama kali yaitu 1. Ambil obat yang akan diberikan kepada pasien, lalu perhatikan kepada pasien apakah itu obat tablet, obat sirup kering, obat aerosol, spray, atau obat suppositoria, dan lain sebagainya. 2. Jelaskan tujuan pemberian obat tersebut kepada pasien, apakah itu untuk membunuh bakteri, apakah untuk meredakan gejala. 3. Jelaskan aturan penggunaan obat yang akan diberikan oleh pasien. 4. Ingatkan pasien untuk mencuci tangan dengan benar sebelum dan sesudah pemberian obat apapun. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Dr. Priscilia Jessica Akbar yang berjaga di Poliklinik Pasundan pada malam hari ini. Baik Ibu, proses setelah saya melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis, Ibu didiagnosis ada gangguan di telinganya, yaitu infeksi pada telinga. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa obat kepada Ibu, di mana obat itu yang pertama adalah paracetamol. Paracetamol 3 kali 500 mg diminum 3 kali per 1 tablet setelah makan. Lalu yang obat berikutnya adalah obat tetes telinga, yaitu dia 3 kali sehari, sekali tetes. Selanjutnya ini ada salah satu contoh obatnya ya Ibu. Ini obat tabletnya yang Ibu setelah memakai obat ini Ibu harus mencuci tangan. Apakah Ibu mengerti? Mengerti dong. Oke. Nah, memakainya saya akan menjelaskan obat minum ini adalah obat paracetamol tablet, di mana obat ini dikonsumsi setelah makan. Nah, tapi saya tidak bisa minum obat tablet deh. Baik Ibu, untuk obat ini jangan Ibu gerus ataupun Ibu potong sendiri. Ini akan mempengaruhi dosis obatnya yang diberikan kepada Ibu, dan juga akan memudahkan terjadinya infeksi pada saluran cerna pada Ibu. Nah, untuk selanjutnya, jika Ibu mengalami mual pada konsumsi obat ini, bisa berhenti dahulu ya dalam beberapa menit dan dikonsumsi kembali. Mungkin apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada dok. Apakah Ibu sudah mengerti? Mengerti dok. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemakaian obat tetes telinga pada Ibu. Silakan Ibunya berbaring di tempat pemeriksaan ya Ibu. Baik dok. Baik Ibu, silakan Ibunya sudah berbaring di tempat meja pemeriksaan. Lalu kemudian kita ambil obat tetes telinganya. Pastikan dihangatkan sesuai dengan tubuh kita ya Ibu. Oke, pastikan juga Ibu setiap mau memakai obatnya selalu mencuci tangan, dan sebelum memakai juga harus mencuci tangan. Pertama, Ibu berbaring hadap telinga Ibu yang sakit ke atas, lalu menarik bagian atasnya dari telinga ini ke bagian atas atau pinak, ditarik ke belakang lalu ke atas, lalu terbuka. Lalu yang pertama kita buka dahulu obatnya, lalu di telinga dewasa ini menarik pinak ke belakang lalu ke atas, dan kemudian kita teteskan obat ini ke bagian eksternal kanan sesuai dengan yaitu 1 tetes ya Ibu. Sesudah diberikan, Ibu tunggu dulu ya selama 1 menit dengan posisi seperti ini. Biarkan obatnya mengalir sampai ke dalam genang telinga dan tersangkat seperti itu ya Ibu. Baik Ibu, setelah saya melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada Ibu ini ada keluhan nyeri dada ya Ibu. Nyeri dada sudah berapa hari terus-terusan. Nah, dari pemeriksaan fisik dan anamnesis saya melihat proses Ibu itu ada gangguan jantung pada angina pectoris namanya. Nah, untuk menghilangkan keluhan tersebut, saya akan memberikan obat kepada Ibu. Obatnya itu adalah obat isosorid nitrat, diminum sama Ibu 3 kali sehari setelah makan. Tapi cara pemakaiannya ditaruh di bawah lidah, jangan Ibu mengkonsumsi air sambil minum. Jadi taruh saja di bawah lidah. Apakah Ibunya mengerti?
Mengerti dok. Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada dok. Ibu, setelah saya periksa dan saya analisis bahwa anak ibu ini datang dengan kejang, demam. Sekarang sudah mengalami perbaikan. Sekarang boleh pulang dan saya akan meresepkan beberapa obat untuk anak ibu. Untuk obat-obat yang akan diberikan buat anak ibu untuk di rumah nanti, pertama adalah obat paracetamol, sirup. Obat paracetamol di rumah nanti diberikan setiap saat demam 3 kali sehari. 3 sendok makan disediakannya ini adalah 125 mg, dan ini diberikan sesudah makannya ibu. Lalu di berikutnya adalah di rumah juga ibu persiapkan, akan kami sediakan obat untuk anti kejangnya. Misalnya pada saat terjadinya kejang ini namanya cetazoid. Untuk menggunakan modulnya rektum jika kejang bisa dimasukkan melalui anus anaknya ibu. Dan pastikan setiap memberikan obat kepada anak ibu itu selalu cuci tangan, atau sebelum memberikan obat, atau sebelumnya harus mencuci tangan terlebih dahulu. Apakah ibunya mengerti? Mengerti dok. Baik, nanti selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengonsumsi atau menggunakan obat sirup maupun obat yang akan dimasukkan melalui anus ya ibu. Saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan obat sirup keringnya ibu. Yang pertama, pastikan ini obatnya paracetamol tadi dibuka dulu tutupnya, lalu diusahakan masuk 60 ml air mineral ataupun air yang sudah matang sebanyak 60 ml ya. Lalu kita tutup kembali capnya, lalu kita kocokkan, dan selalu dipastikan setiap ibu ingin mengonsumsi obat ini kepada anak sebelumnya dikocok dulu ya ibu. Di sini ada beberapa dari botol sirup kering, terdapat ada garis tanda pada panah botol untuk batas pengisian air sehingga bisa dituangkan lalu airnya di dalam botol. Baik ibu, selanjutnya saya akan menunjukkan cara pemberian obat melalui rektum atau anus. Silakan anaknya berbaring di meja pemeriksaannya ibu. Baik bu. Baik ibu, untuk pemakaian obat melalui rektum atau anus ini pastikan anaknya sudah buang air besar, lalu pastikan juga ibu sebelum memakaikan obat kepada anaknya sudah mencuci tangan baik sebelum memakai atau sudah memakai, lalu memakai handskun untuk biar rileks napas dulu dari lewat mulut buat dia tenang, lalu memakai obat. Pertama buka tutup rektum, kemudian lalu kita masukkan ke dalam anus, lalu kita pencet sambil kita tarik keluar, sudah masuk obatnya. Kita tutup kembali menghadap sebelah kiri si anaknya, lalu kita tunggu sampai 20 menit biar obatnya dapat bekerja ya ibu. Begitu. Baik ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik pada ibu mendiagnosis memiliki penyakit asma yang bronkial dan negatif. Oleh karena itu saya memberikan beberapa obat kepada ibu. Yang pertama itu adalah obat Phenolil inhaler. Ini untuk mengurangi sesak napas ibu. Diberikannya 2 kali hisap setiap ibu mengalami sesak aja ya bu. Selanjutnya untuk kalau jika untuk mengurangi rasa tersumbat pada hidung ibu, saya akan memberikan obat tetes hidung. Obat tetes hidung ini diberikan 3 kali sehari, 1 tetes di setiap lubang hidung ya ibu. Apakah ibunya mengerti? Mengerti dong. Nah, untuk setelah ini saya mencontohkan bagaimana pemberian obat pental inhaler dan menelan obat tetes. Apakah ibunya bersedia? Bersedia dong. Oke.
Yang pertama, ibu harus memastikan dahak-dahak dikeluarkan terlebih dahulu sebanyak mungkin sampai bersih, lalu dikocok dahulu sebelum digunakan, lalu dipegang dulu aerosol seperti ini, seperti yang ditunjukkan dalam pabrik pembuatannya. Lalu buang napas secara perlahan-lahan untuk menggosokkan paru-paru sebanyak mungkin, lalu tempatkan pikir pasmod bis, lalu tarik napas dalam-dalam dan masuk melalui mulut sambil menekankan aerosol, lalu tahan napas selama 4 detik. Menekan aerosol, lalu tahan napas selama 4 detik dengan inspirasi penuh, lalu buang napas perlahan melalui hidung, ditunggu setengah menit atau 1 menit jika ibu melakukan pemakaian yang kedua. Oke, baik ibu, selanjutnya kita akan mempraktekkan pakai obat tetes hidung. Yang pertama, ibu siapkan nanti tisu ya yang bersih, teteskannya, lalu pastikan sudah mengeluarkan lendir yang ada di dalam hidung ibu. Selalu pastikan pada kepala ibu dalam posisi agak dangakan, terus dimana di bagian bawah kukunya ini ada yang mengganjal. Dan berikutnya adalah kita mencoba untuk melakukan cara pemakaian obat tetes hidungnya. Kita buka dulu obatnya, teteskan atau di sekitar bagian ujung dari obat tetes untuk ditaruh, dimasukkan di bagian lubang hidung, tapi setengahnya saja dari lubang hidungnya saja, jangan sampai nyentuh lubang pinggir-pinggirannya dari hidung. Lalu kita melakukan penetesan baik hidung kanan maupun hidung kiri. Lalu kita tunggu sampai 1 menit untuk obatnya itu meresap di hidung ibu. Apakah ibu mengerti? Mengerti, Dok. Oke, baik ibu. Setelah saya melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis dari ibu, saya mendiagnosis mengalami konjungtivitis akut. Oleh karena itu, saya akan memberikan obat pada ibu. Obat yang akan diberikan adalah obat tetes mata ya bu. Obat yang saya berikan adalah namanya efek kebetulan pas ini mengalami kemerahan pada kedua mata. Jadi ini diberikan juga 1 kali pada setiap mata, 3 kali sehari gitu ya ibu. Apakah ibunya mengerti? Mengerti, Dok. Di sini saya akan mencontohkan kepada ibu terlebih dahulu. Apakah ibu bersedia cara untuk mencontohkan dan untuk pemakaiannya? Sedia, Dok. Ibu, sebelum melakukan obat tetes mata ini, pastikan ibu melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya, baik sebelum menggunakan maupun setelah menggunakan. Obat pertama yang perlu ibu melakukan itu menggunakan obat tetes mata. Ini adalah ibu mengadakan kepada kepala ibu, lalu saya akan membersihkan dahulu bagian sekitar mata, dekat kelopak mata, dan yang sudah dibasahi oleh air hangat. Matanya ke atas dulu, turunkan ke bawah, merem. Oke, ini ibu mata kanan dan mata kirinya mengalami kemerahan. Selanjutnya kita menggunakan obat tetes mata, di mana kita meneteskannya. Ibu bisa menarik bagian konjungtiva, staf bagian bawahnya, jangan terkena di bagian jaringan kornea. Bisa menanggung jaringan di sekitar kornea ya ibu. Baik ibu ini matanya, lalu pejamkan matanya selama 1 menit ya ibu. Baik, Dok. Untuk penggunaan obat secara per vagina, 1. Cucilah tangan dengan air dan sabun, lalu keringkan dengan handuk bersih. 2. Bungkus ovula. Ambil ovula dari tempat penyimpanan. Jika ovula meruak, taruhlah di dalam air dingin atau masukkan ke dalam lemari pendingin selama 30 menit supaya mengeras kembali. 3. Dudukkan dengan 1 tangan kiri menopang berat tubuh dan
Anda kedua kaki ditekuk dengan posisi terbuka untuk mempermudah penggunaan ovula. Tangan lainnya, tangan kanan, menggunakan ovula usulan yang sudah terbuka di mana ujung lancip yang mengarah ke arah vagina. 4. Ujung lancip ke dalam vagina, dorong dengan jari telunjuk masuk sedalam telunjuk Anda. 5. Rapatkan kedua kaki dan kaki Anda untuk beberapa detik. Tetaplah duduk sekitar 5 menit untuk mencegah ovula keluar kembali. 6. Cuci tangan Anda dengan sabun untuk membersihkan obat yang mungkin menempel. Baik Ibu, mungkin seperti itu cara pemberian obat, lalu selalu cuci tangan sebelum menggunakan obat dan setelah menggunakan obat. Lalu ulangi seperti yang saya sampaikan, apakah Ibu paham? Paham deh. Ada yang ingin ditanyakan kembali Ibu? Tidak ada. Alhamdulillah, baik Ibu, terima kasih ya, semoga lekas sembuh kembali. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Salam dokter.